Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dengan NIM 2011-557 dari kelas A 2022 kelompok 3. Di sini saya membuat video USL tentang INC atau asuhan persalinan normal. Baiklah, kita langsung ke tindakan. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita memakai handphone sebelah kanan. Setelah itu kita ambil split, kita ambil cairan oksitosin, sebanyak 0,5. Jika sudah, kita keluarkan udara di dalamnya. Jika sudah, kita masukkan kita letakkan di bak instrumen. Setelah itu kita pakai handphone di sebelahnya. Kita membutuhkan slide, jadi kita lihat berisi apa dalam nafasnya. Nah, selanjutnya kita lihat tanda-tanda kala 2, yaitu tanda-tanda kala 2 itu tanda dorongan menelan. Lalu bagian ada tekanan anus, pumpa membuka dan ingin mengejan. Jika tanda tersebut sudah ada, maka kita lakukan pumpa hygiene. Dengan cara kita tekan bengkok. Lalu kita ambil kom, berisi kampas yang sudah diberi cairan DTT. Selanjutnya kita tahu pumpa hygiene dengan kita tangan dominan, non dominan kita letakkan di bagian pulpanya. Lalu kita bersihkan dari labia mayoranya dari jarak terjauh ke anus. Terus kita bersihkan labia mayoranya lagi dari jarak terdekat ke anus. Setelah itu kita bersihkan labia minoranya dari klitoris ke anus, klitoris sebelah kanan. Setelah itu kita bersihkan labia minoranya dari klitoris ke yang kiri sebelah ke anus. Setelah itu kita bersihkan dari klitoris ke anus. Setelah itu kita lakukan yaitu vaginal puse, yaitu periksaan dalam. Dengan cara kita masukkan jari kita yang terpanjang ke dalam vagina, lalu kita masukkan, lalu kita periksa apakah pembukaan tersebut sudah lengkap atau belum. Jika kita rasakan sepertinya sudah hampir lengkap, setelah itu kita presentasi apakah bagian dalamnya, bagian terbawah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Kita rasakan kita sudah terasa licin dalamnya, yaitu kulit ketuban, lalu terasa rambut-rambut halus dan terasa keras, yaitu kepala janin. Setelah itu selanjutnya yang kita lakukan yaitu penilaian penurunan kepala. Kita cek pembukaan sudah lengkap, berarti penurunan kepalanya itu H2. Nah, selanjutnya kita ke kita raba ubun-ubun kecil. Kita raba ubun-ubun kecil, yaitu ketika bayi buka maka
Ketika bayi buka, maka kepala janin terletak di sebelah kanan atas atau kanan bawah. Jika kepala janin puki, maka kepala janin terletak di bagian kiri atas atau kiri bawah. Setelah itu kita lakukan yaitu kita ambil cooker, setengah cooker, lalu kita letakkan di antara telunjuk dengan jari tengah. Dengan cara kita melindungi ujungnya, kita masukkan. Jika sudah masuk, kita masukkan perlahan, lalu kita putar sehingga bagian ujungnya menghadap ke atas. Lalu kita goreskan ketuban tersebut sampai pecah. Jika sudah, kita masukkan cooker ke klorin, lalu kita letakkan bengkok di bawahnya. Lalu kita lebarkan bagian vulvanya, kita biarkan air ketuban masuk ke dalam bengkok. Jika sudah, kita amati, lalu kita lihat kondisi air ketuban apakah jernih, apakah kehijauan atau mesonium. Kita lihat air ketuban jernih dan bagus. Setelah itu kita bersihkan peralatan pipa hygiene tadi. Setelah itu kita cuci tangan menggunakan klorin. Setelah itu kita buka handscone dengan cara dibalik. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dari jantung janin. Tadi kita sudah periksa di bagian punggung kanan janin terletak di bagian bawah kanan ibu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di sini menggunakan stetoskop binokular. Kita letakkan di sini, lalu kita dengar, lalu kita bandingkan dengan denyut nadi ibu. Kita raba nadi ibu, apakah denyut jantung janin sama dengan denyut nadi ibu. Jika sama, berarti itu bising usus. Jika biasanya untuk janin denyut jantung janin tersebut lebih cepat, seperti kuda berlari. Jika sudah, kita hitung denyut jantung janin selama 1 menit. Maka didapatkan denyut jantung janin yaitu 130 kali per menit. Itu kita ke ibunya, baik ibu tadi pembukaan ibu sudah lengkap, kondisi janin ibu baik dan normal, denyut jantungnya 130 kali per menit. Selanjutnya kita lihat pada bagian kepala apakah sudah masuk pada membuka pintu 5-6 cm. Jika sudah, diameter kepala lebih akan terlihat pada bagian vulvanya. Lalu kita letakkan underpad di bagian bawah bokong ibu. Fungsi underpad tersebut untuk agar feses ibu saat mengidap tertampung. Nah, selanjutnya kita letakkan underpad. Nah, ibu diangkat bokongnya sedikit. Baiklah ibu, setelah itu kita ajarkan ibu untuk mengejan. Baik ibu, nanti ibu mengejan seperti BAB ibu. Lalu nanti ibu bisa menundukkan kepala dan melihat ke pusat ibu. Lalu ibu nanti mengejan minimal 3 kali jika sakit. Jika terasa sakit, jika tidak terasa sakit, ibu tidak perlu mengejan karena itu tidak akan menambah dorongan pada saat bayi keluar. Baiklah ibu, saya rekomendasi dulu untuk memakai handphone steril. Baik, sebelum kita memakai handphone steril, kita letakkan handuk di atas perut ibu. Kemudian kita lihat apakah
usianya akan membantu ibunya untuk mengumpulkan dengan cara menarik. Itu kita memakai hand stereo. Kemudian kita lihat dan tetap lakukan pada sebelah kanan dan kiri. Sudah keluar berarti ibunya sudah memproduksi ASI. Lalu itu saja pemeriksaan untuk daerah dada. Sebelumnya kita tidak sudah mencuci tangan, lalu kita memakai hand stereo. Selanjutnya kita bantu ibu untuk mengejanda ibu, mengejanda ibu. Setelah itu kita letakkan glucera di bagian bawah vulva, yaitu sepertiga saja. Baik ibu, mengejanda ibu. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obat. Kita bantu ibu untuk berisi agar ibu tidak kuat untuk mengejan. Kita bantu. Dimana tujuannya adalah untuk mengetahui itu. Jika sudah keluar kepala bayi, kita bersihkan wajahnya. Bayi di dalam penis ibu. Nah, langsung saja pertama kita minta ibu untuk memberikan kakinya Dari berbentuk huruf S dari mata ke mulut. ada kulit ibu. Nah, selanjutnya Jika sudah, pemeriksaan. maka kepala akan memutar, yaitu paksi luar. Setelah memutar, maka kita letakkan kedua tangan kita di bagian parietal. Lalu kita lihat pada lilitannya, jika ada lilitannya satu, kita bisa melepaskannya ke bawah bahu. Jika lilitannya dua, kita bisa mengklep lilitan tersebut ke kanan kiri lalu kita gunting. Setelah itu jika tidak ada, kita bantu bayi untuk mengeluarkan bahunya yang sebelah atas dengan cara kita dorong, kita tarik dengan lembut. Bayi sudah keluar, lalu kita bantu bahunya sebelah yang di bawah, kita tarik lembut ke atas. Jika sudah keluar, maka tangan kanan kita menyusuri ke bagian leher dan memegang kepala, lalu tangan kiri kita menyusuri punggung bayi. Setelah itu jangan lupa jari tengah kita memegang telapak kaki bayi. Baik, bayi ini sudah keluar. Lalu kita letakkan di perut sang ibu yang sudah dialasi handuk. Setelah itu kita lihat pada bayi kita lihat apgarnya pada menit pertama dan menit kelima. Sembari kita hitung apgar, kita bersihkan bayi. Kita hitung apgar bayi pada menit pertama, yaitu warna kulit yaitu APRS, lalu puls denyut jantung, lalu reference yaitu respon terhadap rangsangan, lalu activity atau tonus otot, lalu respiration atau usaha bernafas. Jika kita sudah menghitung apgar pada menit pertama, lalu kita hitung apgar menit kelima. Kita pegang bayi, jika bayi tidak menangis, kita bisa menyisap lendir yang ada pada bayi. Jika sudah, kita lakukan pada perut ibu, kita rasakan, kita raba apakah ada bayi kedua. Jika tidak ada, kita lakukan suntikan oksitosin. Kita ambil alkohol sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik. Saya akan menggunakan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada lalu kita binokular untuk memeriksa jenis-jenis daging. Selanjutnya lalu kita ada gariran, ada transmetal, ada jangka pakus Jangan penusukan semuanya 0,5 dan juga berat badan. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Jika sudah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada ini, setelah kita melakukan penyuntikan oksitosin, lalu kita klaim tenaga pusat bayi. Kita klaim 4 cm dari pusat bayi.
Kita klem. Setelah itu kita klem 2 cm dari klem yang pertama. Berarti itu ekstremitas dan di belakang kiri kita dan terasa seperti papan, berarti ini adalah bagian punggung. Setelah itu kita gunting menggunakan gunting bagian punggung kanan dari bayi. Kemudian selanjutnya kita pemeriksaan ECG kita gunting dengan cara stetoskop binokular yang akan nanti setelah kelompok 4. Kelompok 3 akan letakkan gunting di kloren. Setelah itu tripusa ini kita tekan di bawah. Setelah itu tripusa ini kita lakukan pengikatan. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada meteran, Kita ikat dengan kuat. ada hand sanitizer dan juga handphone. Selanjutnya ada stetoskop, ada stetoskop binokuler untuk menghitung denyut jantung janin. Selanjutnya ada termometer, ada pita lila untuk mengukur lengan. Ada Setelah kita ikat kuat, selanjutnya juga ada jangka. lalu kita ikat menggunakan kain kasa. Dan juga ada Jangan lupa kita lepaskan klem. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kita ambil kasa steril. Lalu kita ikat tali pusarnya. Setelah kita membungkus tali pusar, lalu kita letakkan bayi di dada sang ibu. Kita letakkan bayi ibu di bayinya. Kita letakkan di dada sang ibu, yaitu IMD atau disebut dengan inisiasi menyusui dini. Setelah itu jangan lupa kita kasih duduk dan topi di bayinya agar bayi tersebut tidak kedinginan. Setelah itu IMD dianjurkan pada 1 jam. IMD jika bayi menyusui, nanti kita akan mudah untuk melepaskan plasenta. Lalu nanti darah kotor ibu akan keluar, darah bersih tidak akan keluar. Setelah itu kita lakukan yaitu pengeluaran plasenta, itu kala 3. Selanjutnya kita lakukan yaitu mengklem sekitar 5-5 cm di bagian bawah vulva. Setelah itu kita lakukan yaitu pengeluaran plasenta dengan cara dorsokranial dengan cara seperti ini. Lalu kita lakukan tangan kiri kita melakukan massage pada perut ibu. Lalu kita tarik sebelah kanan untuk melepaskan sebelah kiri. Lalu kita tarik sebelah kiri untuk melepas plasenta yang di sebelah kanannya. Lalu kita tarik ke atas, kita tarik ke bawah terlebih dahulu untuk melepasnya di atas. Lalu kita tarik yang di bawah untuk melepaskan yang di atas, yang di bawah. Setelah itu jika plasenta keluar, berarti yang bagian terdalamnya sudah terlepas. Lalu kita putar. Lalu kita lakukan klem di bagian ujung plasenta. Lalu kita putar untuk dililit searah jarum jam. Lalu kita tarik. Baik, plasenta sudah keluar, kita letakkan di tong di tempat lalu kita periksa plasenta
plasentanya, kita lihat panjang ukurannya, yaitu ukurannya 50 cm. Lalu kita lihat yaitu kita lihat itu insersi di sentralnya, lalu kita balik, lalu kita lihat kontrol herionnya lengkap, aniamnya juga lengkap, lalu kotiledonnya normal, yaitu normalnya itu 60-20 sekad. Setelah itu kita letakkan plasenta di rak. Selanjutnya kita lakukan injeksi oksitosin lagi. Caranya itu kita Kita lakukan penyuntikan lagi, kita oksitosin sama sebanyak 0,5. Jika sudah, kita lakukan bengkok. Setelah itu kita lihat pada robekan pada perineumnya dengan cara kita lakukan dengan tasa, lalu kita raba apakah ada robekan atau tidak. Jika baik, robekan tidak ada. Jika terjadi robekan, kita bisa melakukan anestesi atau heating. Nah, selanjutnya kita ke ibunya baik. Tadi kontraksinya kuat ya ibu, berarti itu keras ya ibu, berarti itu bagus ya ibu. Nah, selanjutnya kita sudah selesai. Setelah itu kita bersihkan bagian sekitar vulva dan bagian paha menggunakan masker satu dengan cairan DTT. Artinya bagian bawah janin sudah ada di bagian atas pangkul. Baik untuk level 4 dan terang berat atau tidak. Kita bersihkan dengan vulva, terus kita paha. Jika sudah, kita bersihkan bagian tilamnya dengan cara kita angkat andalurannya. Kita bersihkan dengan cairan klorin dengan wasap 2. Kita bersihkan tilamnya. Setelah itu kita berikan ibu sampai. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Baik ibu, permisi ya ibu. jika pada bagian terbawah dari sudah masuk ke Jika sudah, maka kita tutupi ibu dengan kain. pada di atas panggul ibu. Cara periksanya itu kami kita lepas dari jauh. Jika sudah diluruskan, ketika apa? Jika kita bertemu seperti ini, Jika sudah, maka kita observasi bayi selama 2 jam. Itu lakukan pemeriksaan fisik. kita masuk ke implantan. Jika posisinya seperti ini, maka Selanjutnya jika kita itu berarti bagian terbawah Kita sudah melakukan IMG selama 1 jam. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik kepada bayi. Kita lihat, kita ukur DTP-nya, lalu berat badan, tinggi badannya, panjang badannya. Lalu kita ukur tingkat kepala, dada dan perut dan lain-lain. Jadi kita lakukan vaksin yaitu hepatitis B dengan cara kita swab terlebih dahulu. baik. Misalkan telah selesai Itu melakukan kita pemeriksaan lakukan penyuntikan di bagian paha bayi. kita 110 kali. Jika sudah, kita lakukan penusukan untuk vitamin K-nya sebanyak 1 mili. Setelah itu kita beri tetes mata. Baik, sudah. Setelah itu terakhir kita beduk bayinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ibu kan sudah bilang dapat pukul anak kelas 11 tuh dipukul ke red. Itu red.
ibu nih buat penjelasan. Iya nggak sih? Etik. Baiklah, setelah kita melakukan baik cara kita kembali pakaian atas itu. Baik, sudah selesai, lalu kita berikan bayinya ke ibunya. Baik ibu, ini bayinya. Bayi ibu normal ya ibu, dan sehat juga. Jenis kelaminnya perempuan ya ibu. Nah, baiklah, tindakan yang kita lakukan sudah selesai. Lalu kita dokumentasi dan melakukan sarung tangan. Dan memakai handphone. Baik, sekian video dari saya. Terlebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.